Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuliana. Di sini saya akan membahas mengenai materi sumber belajar. Dalam sumber belajar ada beberapa aspek yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah definisi sumber belajar. Sumber belajar memiliki arti yang sangat luas dan beragam. Sumber belajar atau learning research adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, sumber belajar adalah guru dan bahan-bahan pengajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Sekarang kita masuki mengenai klasifikasi sumber belajar. AICT atau Association of Education Communication Technology mengklasifikasikan sumber belajar dalam 6 macam. Yang pertama adalah message, yang kedua adalah people, yang ketiga adalah materials, yang keempat adalah device, yang kelima adalah teknik, dan yang terakhir adalah setting atau lingkungan. Nah, sekarang kita masuki pembahasan mengenai manfaat dari sumber belajar. Tim pengembang ilmu pendidikan dari FIP UPI mengungkapkan manfaat sumber belajar adalah yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua adalah memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang terakhir adalah memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. Sekarang kita masuki pembahasan mengenai komponen-komponen sumber belajar. Komponen-komponen sumber belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai diantaranya adalah yang pertama tujuan, misi atau fungsi sumber belajar, yang kedua bentuk, format atau keadaan fisik sumber belajar, yang ketiga pesan yang dibawa oleh sumber belajar, dan yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemahaman sumber belajar. Sekarang kita masuki pembahasan mengenai evaluasi sumber belajar. Yang pertama adalah penilaian kelayakan isi, yang kedua adalah penilaian kelayakan penyajian, yang ketiga adalah penilaian kelayakan bahasa, dan yang terakhir adalah penilaian kelayakan kegrafikan. Demikianlah materi yang dapat saya sajikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.